Ada komunitas di dunia yang sangat berbeda dari yang biasa kita kenal. Karena alih-alih pekerjaan tetap, supermarket, rumah beton, dan kendaraan modern, ada komunitas yang hanya mengandalkan berburu, meramu, dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Faktanya, komunitas seperti ini masih ada hingga sekarang. Bagi banyak orang yang tidak tahu, sangat sulit untuk hidup di tempat-tempat seperti ini. Namun bagi orang-orang yang lahir dan besar di sini, inilah cara hidup mereka. Dan ini juga merupakan budaya serta identitas mereka. Tapi di mana tempat seperti ini bisa ditemukan? Dan bagaimana mereka bisa sampai di sini? Seperti apa kehidupan orang-orang di sini? Itulah yang akan kita cari tahu. Nomor 10. Komunitas Hadza di Tanzania, dekat Danau Eyasi di Tanzania Utara, tinggal suku Hadza, salah satu dari sedikit kelompok yang tersisa di dunia yang masih mendapatkan sebagian besar makanan mereka dari berburu dan meramu di hutan. Mereka tidak tinggal di satu desa permanen. Biasanya mereka membentuk kem-kem kecil dan berpindah tempat ketika air dan makanan di sekitar mulai berkurang. Sebuah kem bisa terdiri hanya dari beberapa keluarga. Mereka membuat tempat berlindung sederhana menggunakan ranting dan rumput kering. Karena tempat tinggal ini tidak permanen, mereka bisa dengan mudah pindah jika diperlukan. Diperkirakan jumlah total suku Hadza hanya sedikit lebih dari 1.000 orang. Namun tidak semua dari mereka sekarang hidup sepenuhnya dengan cara tradisional. Ada beberapa yang sudah bersekolah, menggunakan ponsel, bekerja, atau berdagang dengan kota-kota terdekat. Namun, masih ada kelompok yang terus bergantung pada berburu dan meramu makanan liar. Biasanya, para pria pemburu menggunakan busur dan anak panah buatan tangan. Beberapa anak panah diberi racun dari tumbuhan agar lebih mudah menjatuhkan hewan buruan mereka. Sementara itu, para wanita biasanya mengumpulkan buah-buahan liar, beri, akar, dan umbi-umbian. Ini adalah tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah yang bisa digali dan dimakan. Buah baobab dan madu liar juga sangat penting bagi mereka. Untuk mendapatkan madu, mereka harus mencari sarang lebah terlebih dahulu. Kadang-kadang mereka dibantu oleh burung penunjuk madu besar. Burung itu mengeluarkan suara dan menuntun orang-orang menuju pohon tempat sarang berada. Setelah ditemukan, suku Hadza menggunakan asap untuk menenangkan atau mengusir lebah-lebah tersebut. Setelah itu, mereka membuka bagian pohon untuk mengambil madu dan sisa lilin lebahnya bisa dimakan oleh burung penunjuk madu. Suku Hadza juga tidak biasa menimbun terlalu banyak makanan atau barang. Jika seorang pemburu mendapatkan hewan besar, biasanya dagingnya dibagi-bagikan kepada anggota kelompok di perkemahan. Berbagi itu penting, karena tidak ada jaminan setiap hari setiap orang bisa mendapatkan cukup makanan. Namun itu bukan berarti mereka tidak punya masalah. Lahan yang dulu bisa mereka jadikan tempat berburu, kini semakin menyempit karena perluasan lahan pertanian, peternakan, pembangunan jalan, dan kedatangan komunitas lain. Karena hal ini, suku Hadza dihadapkan pada pilihan yang sulit. Bagaimana mereka bisa melindungi tanah dan budaya mereka, sementara dunia modern terus mendekat kepada mereka. Ada beberapa yang ingin tetap menjalani kehidupan tradisional. Ada juga yang melihat pentingnya sekolah, layanan kesehatan, rumah permanen, dan pekerjaan tetap. Nomor 9, orang gila Asaro dari Papua Nugini. Di dataran tinggi timur Papua Nugini ada sebuah komunitas yang dikenal karena topeng-topengnya yang menakutkan. Mereka disebut orang gila Asaro. Saat ada pertunjukan budaya, para pria menutupi tubuh mereka dengan lumpur atau tanah liat berwarna putih. Setelah itu, mereka mengenakan topeng besar dengan mata cekung, telinga yang panjang, hidung yang unik, dan mulut yang terbuka. Memang penampilan topeng-topeng itu tidak normal. Beberapa terlihat seperti hantu, yang lain tampak seperti makhluk yang bukan manusia. Mereka juga berjalan dengan lambat sambil membungkuk dan mengulurkan jari-jarinya. Karena itu, mereka semakin terlihat seperti makhluk yang bangkit dari dalam tanah. Ada cerita terkenal tentang asal mula tradisi ini. Menurut legenda, nenek moyang mereka kalah dalam pertempuran dan bersembunyi di dekat sungai Asaro. Ketika mereka keluar, tubuh mereka tertutup lumpur pucat. Ketika musuh mereka melihat mereka, musuh mengira mereka adalah roh, lalu ketakutan dan lari dan meninggalkan tempat itu. Namun penting untuk memperjelas bahwa ini hanyalah sebuah legenda dan bukan catatan sejarah yang pasti. Menurut penelitian para antropolog, ada banyak versi berbeda dari cerita tentang asal-usul para madmen. Artinya,
Sulit untuk membuktikan bahwa kisah terkenal tentang para pejuang yang bersembunyi di sungai itu benar-benar terjadi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk pertunjukan madman yang lebih rinci, seperti yang terlihat sekarang, kemungkinan baru terbentuk. Pada abad ke-20, tepatnya tahun 1957, kostum mereka dipamerkan dalam sebuah pameran pertanian di Eastern Highlands. Di sini, topeng tanah liat besar, tubuh yang dicat putih, dan gerakan lambat yang menjadi ciri khas pertunjukan mereka semakin dikenal. Topeng tanah liat tebal itu juga tidak langsung dioleskan ke wajah. Kamu membuatnya terlebih dahulu sebagai helm terpisah. Tanah liat dibentuk di atas sebuah rangka, lalu dikeringkan hingga mengeras. Topeng itu diberi lubang agar orang di dalamnya bisa melihat dan bernapas. Desainnya berbeda-beda, setiap topeng unik. Topeng ini bisa diberi tambahan gigi tajam, tanduk, cangkang, serat tumbuhan, atau telinga panjang. Karena topengnya berat, pemakaiannya harus hati-hati. Tidak mudah melihat sekitar dan gerakan kepala juga terbatas. Saat ini, tradisi ini dipertunjukkan dalam festival budaya dan kepada para tamu yang datang ke Papua Nugini. Meskipun mereka mendapatkan penghasilan dari pariwisata, bukan berarti ini hanya kostum untuk menakuti para turis. Bagi komunitas, ini telah menjadi simbol daerah dan budaya mereka. Kisah Asaro Madman juga menunjukkan bagaimana sebuah tradisi bisa berubah seiring berjalannya waktu. Mungkin ini dimulai sebagai cara sederhana untuk menutupi tubuh. Kemudian ditambahkan topeng-topeng besar, gerakan-gerakan unik, legenda, dan pertunjukan budaya. Dan seiring berjalannya waktu, tradisi yang dulu hanya dikenal secara lokal itu menjadi salah satu gambaran paling terkenal dari Papua Nugini. Nomor 8. Para pengembala rusa kutub di Mongolia Utara. Di hutan-hutan dingin Mongolia Utara dekat Siberia, tinggal sekelompok kecil masyarakat yang disebut duka atau tsaatan. Hanya beberapa ratus orang yang masih menjadi bagian dari komunitas ini. Mereka tinggal di tenda berbentuk kerucut dan berpindah-pindah bersama rusa kutub mereka. Ketika tanaman yang dimakan oleh rusa kutub mulai habis, mereka membongkar kemah mereka dan pindah ke bagian lain dari hutan taiga. Pada musim dingin, suhu bisa turun hingga hampir minus 40 derajat Celcius. Mereka tidak memelihara rusa kutub, terutama untuk disembelih. Mereka menggunakan hewan-hewan ini sebagai alat transportasi di hutan, sumber susu, dan sebagai mitra dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, anak-anak sudah diajari cara memberi makan dan menunggangi rusa kutub. Namun, hidup mereka sulit. Tidak ada sekolah reguler di kem-kem terpencil, jadi beberapa anak harus tinggal di asrama sekolah selama beberapa bulan. Penyakit pada rusa kutub, perubahan iklim, pertambangan, pariwisata, dan hilangnya tanah tradisional mereka juga memengaruhi kehidupan mereka. Ketika rusa kutub mereka hilang, bukan hanya mata pencaharian yang hilang. Budaya yang telah lama menghubungkan mereka dengan hutan juga bisa ikut hilang. Nomor 7. Desa-desa Toraja di Indonesia. Di pegunungan Sulawesi Selatan Indonesia terdapat tanah Toraja. Di sini, seseorang yang meninggal tidak selalu langsung dimakamkan. Tubuhnya bisa tetap berada di dalam rumah selama beberapa bulan atau bahkan tahun, sementara keluarga menabung dan mempersiapkan pemakaman. Mereka menyebut orang yang meninggal itu sebagai tu makula, yang artinya orang yang sedang sakit. Keluarga masih berbicara dengannya dan membawakan makanan sebagai bagian dari tradisi mereka. Bukan berarti mereka percaya bahwa tubuh itu masih hidup. Bagi mereka, kematian adalah proses panjang sebelum roh benar-benar pergi. Pemakaman di Tanah Toraja mahal karena bisa berlangsung selama beberapa hari dan dihadiri oleh banyak kerabat. Sebagian dari beberapa upacara juga melibatkan persembahan babi dan kerbau. Setelah pemakaman, peti mati ditempatkan di gua atau di lubang yang dipahat di sisi gunung. Di depan beberapa makam terdapat patung-patung yang disebut tao-taon yang mewakili orang yang telah meninggal. Ada juga ritual yang disebut manene. Dalam ritual ini, beberapa keluarga mengeluarkan jenazah leluhur mereka. Jenazah tersebut dibersihkan dan dipakaikan baju baru. Bagi orang luar, hal ini mungkin terasa menakutkan. Namun bagi orang Toraja, ini adalah cara untuk menghormati dan menjaga hubungan dengan kerabat mereka yang telah meninggal. Nomor 6. Desa-desa laut sama-sama Bayau. Di perairan Filipina Selatan, Malaysia, dan Indonesia, tinggal suku sama-sama Bayau. Mereka dikenal sebagai pengembara laut karena banyak nenek moyang mereka yang hidup di atas perahu dan bergantung pada laut untuk kehidupan mereka. Saat ini, banyak dari mereka tinggal di rumah-rumah kayu yang berdiri di atas air. Tidak ada jalan raya di beberapa desa. Mereka menggunakan jembatan kayu dan perahu untuk pergi ke rumah lain,
sekolah, atau pasar. Banyak anak-anak belajar berenang sejak dini, sementara para penyelam dewasa menangkap ikan dengan menggunakan kacamata renang sederhana, tombak, dan panah. Ada beberapa penyelam terampil yang bisa bertahan di bawah air selama beberapa menit tanpa tabung oksigen. Pada tahun 2018, sebuah penelitian menemukan bahwa rata-rata limpa beberapa orang bajau sekitar 50% lebih besar dibandingkan dengan populasi darat di sekitarnya. Limpa membantu tubuh melepaskan lebih banyak sel darah merah saat menyelam. Ini menunjukkan bahwa tubuh mereka mungkin secara bertahap telah beradaptasi selama banyak generasi menyelam. Namun ini tidak berarti mereka bisa bernapas di bawah air. Mereka masih bisa tenggelam, kehilangan kesadaran, atau mengalami masalah pendengaran. Karena tekanan, banyak juga orang bajau yang mengalami kemiskinan, diskriminasi, kekurangan akses sekolah dan layanan kesehatan, serta masalah kewarganegaraan. Mata pencarian mereka juga terancam karena penangkapan ikan berlebihan, kerusakan terumbu karang, dan perubahan iklim. Meskipun mereka terbiasa hidup di laut, mereka akan kesulitan bertahan di sini jika lautan yang memberi mereka makanan dan mata pencaharian benar-benar rusak. Nomor 5. Komunitas Terapung Makoko di Lagos, Nigeria. Ada komunitas besar yang berdiri di atas laguna disebut Makoko. Banyak rumah di sini terbuat dari kayu dan berdiri di atas tiang-tiang tinggi. Alih-alih jalan dan kendaraan, perahu digunakan oleh para penduduk untuk pergi ke sekolah, pasar, tempat kerja, atau ke rumah tetangga mereka. Jumlah pasti penduduk Makoko tidak diketahui. Menurut berbagai perkiraan, antara 80.000 hingga lebih dari 200.000 orang mungkin tinggal di seluruh komunitas, termasuk rumah di darat dan di atas air. Banyak bagian Makoko kekurangan air bersih, sanitasi yang layak, saluran pembuangan, listrik, sekolah, dan layanan kesehatan. Air kotor di bawah rumah juga menjadi masalah. Air tersebut tercampur dengan sampah, limbah, dan kotoran lain yang dapat menyebabkan penyakit. Ketika hujan deras dan air naik, rumah-rumah yang jaraknya dekat dengan laguna menjadi terancam. Banyak keluarga menggantungkan hidup pada pekerjaan seperti menangkap ikan, membuat perahu, mengolah kayu, dan usaha kecil-kecilan. Sudah lama tempat tinggal mereka terancam karena adanya pembongkaran. Pada tahun 2012, pihak berwenang membongkar beberapa bagian Makoko setelah memberikan pemberitahuan penggusuran singkat kepada para penduduk. Banyak keluarga kehilangan rumah mereka. Pembongkaran besar-besaran juga kembali dilakukan sejak Desember 2025. Menurut Associated Press, lebih dari 10.000 penduduk kehilangan tempat tinggal dan ribuan rumah rusak. Pemerintah mengatakan bahwa rumah-rumah yang dekat dengan jalur listrik tegangan tinggi berbahaya. Namun para warga menegaskan bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan relokasi yang memadai. Meskipun demikian, Makoko tetap bertahan. Bagi para penduduk, tempat ini bukan sekedar kumpulan rumah rapuh di atas air. Ini adalah komunitas mereka, sumber penghidupan dan rumah mereka di tengah salah satu kota terbesar dan termahal di Afrika. Nomor 4, Desa Danau Ganfi. Di belakang Danau Nukwe di Benin terletak Ganfi, salah satu desa terbesar di Afrika yang berdiri di atas air. Ribuan orang tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan berdiri di atas tiang. Perahu adalah alat transportasi utama. Di perahu juga para penjual ikan, sayur, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya berjualan. Ada sekolah, gereja, masjid, toko, dan bangunan lain yang juga berdiri di dekat atau di atas danau. Ganfi mulai berdiri beberapa ratus tahun yang lalu. Pada masa perdagangan budak, orang Tofino melarikan diri ke danau untuk menghindari para pejuang yang menangkap orang untuk dijual sebagai budak. Menurut sejarah setempat, para pengejar mereka tidak sembarangan masuk ke danau karena dianggap sebagai tempat suci. Karena itu, orang Tofino membangun pemukiman permanen di atas air. Tempat ini dimasukkan ke dalam daftar tentatif UNESCO pada tahun 1996 karena sejarahnya yang unik dan cara hidup masyarakatnya yang berbeda. Hingga sekarang, penangkapan ikan dan budidaya ikan adalah mata pencaharian utama bagi banyak penduduk. Mereka membuat pagar dari ranting dan tanaman untuk menciptakan tempat di mana ikan bisa dibudidayakan dan ditangkap. Namun tidak mudah untuk mempertahankan seluruh desa di atas danau. Secara perlahan, tiang-tiang kayu mulai membusuk karena selalu terendam air. Oleh karena itu, tiang-tiang tersebut harus diganti atau diperbaiki agar rumah-rumah tidak roboh. Ada juga masalah dengan air bersih, sampah, dan sanitasi. Gunfai pertama kali dibangun untuk melarikan diri dari bahaya perbudakan. Setelah beberapa abad, keturunan dari para pendiri pertama masih tinggal di sini. Sampai sekarang, mereka terus mencari ikan, memancing, mendayung perahu, dan membangun kehidupan di atas danau. Nomor 3, Rumah Pohon Korowai di Indonesia. Di dalam hutan hujan lebat Papua Indonesia,
tinggal kelompok adat yang disebut Korowai. Mereka dikenal karena rumah-rumah mereka yang dibangun di atas pohon-pohon tinggi. Namun tidak semua rumah Korowai berada di ketinggian yang sangat tinggi. Banyak yang hanya berdiri beberapa meter dari tanah. Ada juga rumah yang lebih tinggi yang bisa mencapai lebih dari 20 meter. Terutama ketika mereka membutuhkan perlindungan dari banjir, serangga, hewan, atau kelompok lain. Mereka menggunakan pohon yang kuat sebagai penyangga utama. Lantai dan dindingnya terbuat dari kayu, daun, dan pohon sagu. Rotan digunakan sebagai tali untuk menyatukan bagian-bagian rumah. Sebuah kayu sempit dengan beberapa lekukan berfungsi sebagai tangga. Seluruh keluarga harus menaikinya sambil membawa makanan, air, peralatan, dan kayu bakar. Rumah yang tinggi sangat penting di hutan hujan. Ketika hujan deras, tanah bisa menjadi berlumpur atau tergenang air. Ketinggian rumah juga membantu mencegah masuknya beberapa nyamuk, ular, babi hutan, dan hewan lainnya. Ini juga memberikan pandangan yang jelas ke sekeliling, sehingga mudah melihat jika ada orang mendekat. Kontak terdokumentasi pertama antara peneliti barat dengan beberapa orang Korowai terjadi pada bulan Maret 1974. Namun klaim bahwa mereka sama sekali tidak tahu ada orang lain yang hidup di luar hutan mereka adalah salah. Sebelum para peneliti datang, beberapa orang Korowai sudah memiliki hubungan dengan kelompok adat tetangga melalui perjalanan, perdagangan, pernikahan, dan peperangan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak dari mereka yang berinteraksi dengan para misionaris, pekerja pemerintah, pedagang, dan turis. Beberapa dari mereka telah pindah ke desa-desa yang lebih dekat dengan sungai dan menggunakan peralatan modern seperti alat-alat logam, pakaian, perahu, dan ponsel. Masih ada yang membuat rumah pohon tradisional, namun beberapa rumah yang sangat tinggi yang ditampilkan di dokumenter juga dibangun untuk pariwisata atau pembuatan film. Jadi tidak benar jika dikatakan seluruh komunitas Korowai masih terus tinggal secara permanen di ketinggian 30 meter di atas tanah. Namun pengetahuan mereka dalam membuat rumah yang kokoh hanya dengan menggunakan bahan-bahan dari hutan hujan memang nyata. Rumah pohon mereka menunjukkan bagaimana orang Korowai menemukan cara untuk membuat tempat tinggal yang aman di daerah yang penuh dengan banjir, serangga, binatang buas, dan hujan deras. Nomor 2. Pulau Migingo yang padat penduduk. Di tengah Danau Victoria di Afrika, ada sebuah pulau batu kecil yang disebut Migingo. Pulau ini bahkan lebih kecil dari sebuah lapangan sepak bola. Tidak ada pohon, lahan pertanian, atau sumber air bersih sendiri di sana. Namun demikian, ratusan nelayan dan pedagang berdesakan di rumah-rumah yang terbuat dari seng dan kayu. Perahu adalah satu-satunya cara untuk mencapai pulau ini. Semua air minum, makanan, bensin, dan persediaan lainnya harus dibawa dari daratan utama. Pulau ini juga kekurangan toilet yang layak, sistem pembuangan limbah, layanan kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Tapi mengapa banyak orang ingin tetap tinggal di sini? Karena perairan di sekitar Migingo kaya akan ikan Nile perch. Nilai ikan ini tinggi dan bahkan diekspor ke luar negeri. Karena pendapatan besar dari perikanan, terjadi perselisihan berkepanjangan antara Kenya dan Uganda mengenai kendali atas pulau ini dan wilayah penangkapan ikan di sekitarnya. Pada tahun 2009, ketegangan hampir meningkat setelah kedua negara mengirimkan personel keamanan. Isu utama yang muncul adalah siapa yang berhak memungut pajak dan memberikan izin penangkapan ikan. Meskipun penuh sesak, kekurangan air, dan sengketa perbatasan, para nelayan terus berdatangan. Bagi mereka, kesempatan untuk mendapatkan penghasilan lebih penting daripada tempat tinggal yang nyaman. Nomor 1. Para penambang belerang di Kawah Ijen. Di Jawa Timur Indonesia ada komunitas yang bergantung pada pekerjaan yang sangat berbahaya. Untuk mengambil belerang di Kawah Ijen, sebelum matahari terbit, para penambang naik ke tepi kawah. Dari sana, mereka turun melalui jalan yang curam dan berbatu menuju tempat di mana gas vulkanik keluar. Ketika gas itu mendingin, ia berubah menjadi belerang kuning cerah. Para penambang memecahkan belerang yang sudah mengeras dengan besi. Setelah itu, mereka memasukkannya ke dalam 2 keranjang yang diikat pada sebuah pikulan kayu di bahu mereka. Satu muatan bisa mencapai 70 hingga 90 kg. Mereka harus mengangkatnya keluar dari kawah dan menuruni gunung sambil menghirup udara yang mengandung sulfur dioksida. Gas ini dapat menyebabkan rasa perih yang hebat pada mata, tenggorokan, dan paru-paru. Penelitian juga mengaitkan paparan jangka panjang dengan masalah pernapasan, gigi, dan gusi. Hanya sedikit yang menggunakan perlengkapan pelindung lengkap. Beberapa orang hanya menutupi wajah mereka dengan kain sederhana atau masker biasa. Di dalam kawah juga terdapat sebuah danau besar berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat asam. Tempat ini terus dipantau karena sistem vulkaniknya masih aktif. Saat malam tiba,
Kamu juga bisa melihat api biru yang terkenal di Kawah Ijen. Itu bukanlah lava biru. Ini terjadi ketika gas belerang panas terbakar setelah bercampur dengan udara. Ketika belerang yang membara mengalir di atas batu, itu tampak seperti api biru di kegelapan. Namun di balik pemandangan yang indah ini, ada pekerjaan berat para penambang. Setiap hari mereka menghadapi jalan yang curam. Gas beracun, beban yang sangat berat, dan bahaya dari gunung berapi aktif harus mereka hadapi demi mencari nafkah untuk keluarga mereka. 10 komunitas ini adalah bukti bahwa manusia mampu bertahan hidup di tempat-tempat yang tampaknya mustahil untuk dihuni. Ada rumah di atas air, komunitas di hutan lebat, dan mata pencarian yang bahkan dilakukan hingga ke dalam kawah gunung berapi. Namun, kisah mereka bukan hanya tentang keberanian. Di dalamnya juga terdapat kemiskinan, kurangnya layanan, bahaya bagi kesehatan, dan tradisi yang tidak ingin mereka biarkan hilang sepenuhnya. Bagi orang luar, tempat tinggal mereka mungkin dianggap berbahaya dan tidak praktis. Namun bagi mereka yang tumbuh di sana, itu bukan sekadar sebuah tempat. Itu adalah rumah mereka, sumber penghidupan, dan identitas mereka.